Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Tawarikh 18 ayat 13. Demikianlah dikatakan. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, pelaku-pelaku firman Tuhan, maka kita juga harus menjaga wibawa dan cara hidup kita. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita hidupi, dan apa yang kita katakan itu menjadi satu ukuran bagi setiap orang percaya. Karena ketika kita mengatakan kepada orang lain, berbuatlah baik, tetapi kita tidak mencerminkan perbuatan baik, maka sama saja kita sedang membohongi diri kita. Karena itu apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah bagaimana teori atau ucapan itu mencerminkan cara hidup kita, cara keimanan kita. Kalau kita benar-benar mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, maka kasih Allah itu juga harus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Berarti tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Karena sering terjadi di tengah-tengah dunia ini, apa yang disampaikan oleh pembawa berita pertama akan menjadi bertambah ketika dibawa oleh pembawa berita kedua. Sehingga sesuatu berita itu tidak lagi menjadi berita yang murni, tidak lagi menjadi berita yang original atau asli. Kenapa? Karena terjadi penambahan, terjadi yang namanya hal-hal yang melebih-lebihkan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita perlu melatih untuk menyampaikan sesuatu itu dengan keasliannya. Karena kehidupan kita janganlah menjadi hanya indah terlihat, hanya bagus terlihat, tetapi sebenarnya kita banyak sekali kekurangan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, katakanlah apa yang bisa kita firmankan. Karena ingat, ketika kita dipercayakan menjadi pembawa firman Tuhan, yang kita bawa adalah apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rancangan Allah dalam kehidupan kita. Karena apa yang keluar dari bibir kita, apa yang keluar dari mulut kita bukanlah milik kita, tetapi milik Allah. Sehingga apa yang mau disampaikan oleh Allah, itulah yang akan kita sampaikan kepada semua orang. Karena di sini kita dipakai untuk menjadi saluran pemberita firman Tuhan, saluran pembawa Injil kebenaran. Karena itu, jadilah pembawa berita dengan memakai yang ada dalam hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah Engkau berikan, yang telah mempercayakan kami untuk menjadi pelayan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Karena itu pakailah kami Tuhan, agar apa yang kami sampaikan itu sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah setiap pekerjaan kami, berkatilah juga Tuhan setiap aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.